Oh, Kak. Wes. Kita minggu lalu nggak ketemu ya? Itu aku lagi di Jogja, Kak. Makanya itu nggak bisa ikut. Nggak, minggu lalu kamu masuk nggak? Enggak. Oh iya. Minggu lalu bukan aku yang ngajar. Aku lagi keluar kota. Jadi hari ini tuh materinya bakal dua. Kan yang pertemuan keberapa itu kan ini. Apa namanya? Nggak ada yang masuk. Jadi hari ini kita langsung dua pertemuan. Jadi nanti kita bakal sampai jam 7. Aman ya? Aman, Kak? Oke. Kita sekarang Jumat jam 7 ya. Oke. Tak absenin dulu punya kamu. Loh, udah hijau. Oh, otomatis ya. Oke, 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 oke. Minggu lalu cuma, loh, minggu lalu cuma kamu yang masuk. Iya, cuma kamu. Hari ini tuh sebenarnya materinya tuh udah kita bahas sedikit, cuma kita bakal buka-buka lagi aja ya. Yang membangun apa namanya? Membangun permainan di Tabletopia. Nah, yang ini. Oke, langsung aja ya, biar biar waktunya pas. Jadi kita langsung aja. Nah, di materi pertama hari ini yaitu membangun permainan di Tabletopia. Nah, apa yang diperlukan untuk membuat permainan papan? Kan udah nih. Nah, jadi hari ini kita bakal mencari tahu dan mempublikasikan permainan papan kita di platform Tabletopia agar siapa saja dan di mana saja bisa memainkannya. Yang pertama, apa itu Tabletopia? Nah, Tabletopia adalah platform online tempat kamu merancang, bermain, dan menguji versi digital dari permainan papan. Di sini Anda dapat bermain permainan papan bersama teman-teman, mengunggah papan permainan, kartu, kepingan, dan figur milikmu. Menciptakan dan membangun permainanmu sendiri. Menguji permainan sebelum mencetak atau mempublikasikannya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Tabletopia adalah simulator untuk meja fisik. Tidak ada otomatisasi, semuanya dilakukan secara manual dengan memindahkan keping pembagian kartu dan penerapan aturan oleh pemain sendiri. Semuanya sama seperti di kehidupan nyata, tetapi di internet dengan antarmuka yang mudah digunakan. Kamu dapat bermain dalam waktu nyata bersama orang lain. Nah, kenapa kita menggunakannya? Untuk menghidupkan permainan papan dengan mengubah gambar, ide, dan aturanmu menjadi permainan papan digital nyata yang tersedia secara online. Permainan seperti itu, apa yang kita tapi ya? Nah, yang paling cocok adalah permainan kartu seperti Uno, terus permainan dengan kepingan dan papan seperti Monopoly, permainan taktis seperti catur, permainan kooperatif seperti The Crew sama Forbidden Island. Nah, Tabletopia itu mendukung ada papan atau board, terus ada tumpukan kartu, itu namanya card deck. Terus ada token, ada dadu, ada 3D ya, ada figurnya, terus ada peraturan. Nah, sebenarnya di hari ini tuh, di pertemuan yang kali ini tuh kita bakal mendaftar aja di dalam Tabletopia. Kamu udah daftar atau belum, Rifai? Yang dulu itu. Udah, Kak. Udah ya? Udah. Udah sampai bikin ini ya? Sampai buat sampai sini udah ya? Sampai setup. Iya, baru di setup doang. Oh, ya.
Nah, sebetulnya pertemanan itu cuma itu doang sih. Nah, kalau gitu kita kerjakan aja. Kita ngerjain soalnya aja. Yang mulai dengan tablet-topia. Ini belum dikerjakan kan yang ini? Belum ya? Nah, kalau belum kita kerjakan yang ini dulu aja. Ini bisa dikerjakan dulu ya. Yang linknya ini kamu screenshot aja kalau udah apa namanya? Kan kamu udah bikin tuh. Yang terakhir tuh kamu screenshot aja. Terus sampai yang soalnya kan ada dua tuh. Memulai sama membuat. Nah, itu dikerjakan juga soalnya untuk yang terakhir kamu kasih fotonya aja. Biar sambil share aja Rifa ya biar aku bantu yang ini. Soal yang mana Kak? Yang ini. Yang sebelum Yang ini dua kan puluh sembilan, video. 29, yang 29. Nah, oke, nomor 29, nomor satu. Lo udah dikerjain? Oke, benar. Kapan kamu ngerjain? Nah, Ini itu, di foto tunjukkan aja. oh itu main. Kamu main aja, main aja. Main dulu aja. Oke. Baca dulu soalnya. Nah, kan udah dibuka tadi. Terus soalnya, yang kedua, kamu disuruh mencari game yang paling kamu suka. Kira-kira yang mana? Terus dimainin aja. Yang play online Kak. Iya, yang hot seat, hot seat. Boleh hot seat. Ini harus premium Kak. Berarti cari yang lain. Yang paling atas nggak ada. Kalau online tuh harus mabar. Cari yang lain deh. Nah ini ya. Nah, boleh. Mainin aja. Apa nih gamenya nih?
Loh, kok dimatiin? Itu Kang Olek kakak harus Oh, share nge-lag. screen. Ya udah, ya udah. Oke, oke. Jangan terlalu lama nanti mainnya ini aja. Ya pokoknya udah sampai sekali jalan terus dijawab lagi soal. Kan itu disuruh mengomentari kan. Kak, kalau ini kita itu bikin itu game board ya. Ini yang kedua ya. Iya, Ya, yang itu soal kamu screenshot akunmu aja kan kamu udah bikin. Pokoknya kamu udah screenshot akun yang udah kamu daftarin.
Sudahkah, Rifai? Kalau soal selanjutnya gimana, Kak? Yang mana tuh? Yang membuat objek yang Anda butuhkan untuk game Anda. Ya. Yang di membuat permainan kan? Nomor berapa? Iya, Yang nomor berapa? nomor Coba searching bentar, searching bentar. yang ini, Kak. Oke. Tuh, yang mana ini? Oh, ini yang kedua. Enggak. Sekarang yang satu aja, yang nomor 29. Ini nomor 30 kan? Oh, kalau itu udah, Kak. Udah, kita yang 29 aja. Udah semua? Udah. Oke. Wait, sabar ya. Aku siapin dulu yang pertemuan hari ini. Hari ini, materi kita adalah menyelesaikan tugas sehari-hari. Nah, ini judulnya sama kayak di pertemuan pertama tuh. Masih ingat nggak dulu? Menggunakan AI dalam sehari-hari. Waktu pertemuan kedua kalau nggak salah. Kayaknya bukan sama aku ya, Rifai ya, awal-awal ya. Iya, beda gitu. Bentar ya. Oke, oke. Jadi pembahasan yang kedua hari ini ya, ternyata cukup singkat ya, setengah jam. Jadi nanti harusnya kita nggak sampai jam 7 ya, mungkin ya lebih 45 menit lah. Nah, AI untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Nah, bagaimana teknologi bisa membantu menghemat waktu? Teknologi modern membebaskan orang dari tindakan rutin dan berulang. Biasanya bahasanya adalah repetitif ya. Hal ini memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting atau menarik daripada tugas-tugas yang berulang-ulang. Nah, otomatisasi tindakan rutin. AI mengambil alih tugas-tugas yang biasanya dilakukan secara manual. Contohnya adalah menyusun daftar, misalkan daftar belanja, tugas, dan ide-ide. Lalu membantu memilah dan menyusun informasi, menulis draft teks pesan, surat atau postingan. Nah, sebelum ada AI, kalian menghabiskan 30 menit untuk membuat rencana dan memeriksa ulang untuk menemukan kesalahan-kesalahannya. Dengan adanya AI, sekarang AI dapat melakukan ini dalam hitungan detik. Kalian hanya perlu mengetik dan mengirim. Nah, AI juga bisa membantu mencari ya, pencarian tempat cepat dan penyaringan informasi. AI dapat menemukan data yang diperlukan lebih cepat daripada orang biasa. Contohnya menemukan resep, rute, film yang sudah jadi, membandingkan produk atau layanan, membuat pilihan berdasarkan kriteria. Biasanya
dulu sebelum ada AI kita perlu menjelajahi 10 situs web yang untuk kita belajar ya. Misalkan kita ingin mengetahui sesuatu, kita dulu bahasanya apa? Browsing dulu gitu ya. Ayo browsing dulu atau googling gitu kan. Nah itu kan biasanya kita harus mencari artikel-artikel yang lumayan banyak ya. Terus nggak bisa langsung ketemu gitu kan dalam satu kali nyari. Dengan adanya AI sekarang bisa langsung memberikan 5 pilihan teratas. Gitu. Terus ada juga generasi ide-ide kreatif. Ketika kalian tidak tahu harus mulai dari mana, AI dapat membantu mengatasi rasa takut menghadapi halaman kosong. Ini bisa membantu kalian dengan mencari nama acara, tema, atau alur cerita, menghasilkan ide untuk hadiah, kegiatan, dan konten, membuat poster, meme, atau papan mood. Apa papan mood ya? Kayaknya papan ini deh. Eh, mading. Meski kita tidak menghabiskan banyak waktu mencari inspirasi, kalian akan mendapatkan opsi awal dalam semenit. Nah, kemampuan untuk mengerjakan banyak tugas yang banyak dalam waktu sekaligus ya. Manusia secara fisik tidak dapat menjalankan beberapa tugas secara bersamaan, namun AI bisa. Nah, ini adalah menghasilkan beberapa opsi secara bersamaan, meningkatkan draft kalian secara otomatis saat kalian mengerjakan draft lainnya, lalu memeriksa teks dan menulis judul secara paralel. Nah, kapan sebaiknya AI itu kita gunakan? Setelah menguasai keterampilan AI melalui permainan, cerita, kode, dan desain 3D, kalian dapat menerapkan kemampuan yang sama untuk keperluan rumah tangga dan edukasi yang praktis. Studi kasusnya adalah, hari ini adalah merencanakan pesta. Nanti kamu bisa bikin ini ya, gunakan AI untuk menyelenggarakan pesta impian kamu. Apa aja yang perlu dirancang? Ada tema dan gaya, slogan, nama acaranya dulu ya. Karena kalian tentukan dulu temanya apa, terus namanya apa, slogannya apa, terus silakan bikin undangan, poster, terus ada ide untuk game dan kegiatan. Nah, semua ini nanti kamu bisa bikin menggunakan AI. Nah, apa yang dapat dikerjakan AI? Langkah pertama adalah tentukan tema dan gaya pesta. Nah, apa yang perlu dilakukan? Silakan kalian jelaskan secara singkat konsep pestanya. Nah, kayak gayanya gimana nanti, suasananya gimana, formatnya seperti apa gitu. ChatGPT dapat membantu kamu mengusulkan ide dan memberikan deskripsi detail. Contoh promptnya seperti ini. Sarankan 3 tema orisinal untuk pesta musim panas. Untuk setiap tema, tuliskan deskripsi singkat mengenai suasana pesta yang diinginkan dan elemen gaya kunci. Lalu ciptakan ini contohnya adalah Neon Movie Night, film rumahan di malam hari yang menampilkan nuansa neon dan gaya tahun 80-an. Dekorasinya meliputi lampu neon, bantal, dan pencahayaan outdoor. Terus ada cozy pajama party, ada retro dance party. Nah, kami memilih tema Neon Movie Night yang memiliki gaya cerah, trendy, dan mudah diatur. Nah, langkah keduanya, kalau setelah kalian menentukan ya, ini hasil dari AI ya, kalian sudah menentukan untuk memilih Neon Movie Night, silakan minta namanya apa gitu. Nah, nama yang cerah dan mudah diingat, slogan atau hashtag yang pendek. Nah, promptnya seperti ini. Ciptakan 5 nama dan slogan kreatif untuk pesta retro bergaya tahun 80-an. Nah, nanti bakal mendapatkan 5 nama dan slogannya ya. Silakan kalian nanti pilih aja salah satu. Gitu. Yang ketiga adalah teks undangan. Promptnya seperti ini. Tulis undangan singkat untuk pesta neon movie night. Tambahkan emoji dan nada yang ramah. Nanti hasilnya seperti ini. Hai, siap untuk malam penuh warna. Ayo ikuti neon movie night bersama kami. Kita akan menonton film seru, menikmati popcorn, dan bersantai di bawah cahaya neon. Nanti kasih keterangan tempatnya di mana, waktunya kapan gitu. Nah, ada juga kita bakal membuat poster pastinya. Mari buat latar belakang menggunakan Magi. Nanti kita bakal pakai Magi untuk bikin posternya. Sebuah poster bernuansa neon untuk
pesta retro harganya bergaya era 80-an dengan popcorn dan layar film. Ini. Langkah kelima, ah, kita harus membuat game atau kegiatannya. Kalau seperti ini. Buatlah 5 game dan kegiatan seru untuk pesta Neon Movie Night. Nah, hasilnya seperti ini contohnya. Pemungutan suara untuk film, seni tubuh bercahaya neon, tebak film dan cuplikan gambarnya, aksi flash mob, tersusun foto dengan tongkat cahaya. Nah, kita juga bisa nanti presentasi pekerjaan di ini gue ya, Twitter. Nah, silakan nanti kunjungi ini ya. Ini adalah penulis cepat dengan template yang menulis frasa pendek, slogan, postingan, dan undangan. Berbeda dengan ChatGPT yang bersifat universal, Twitter ini menggunakan template siap pakai dan selalu menghasilkan teks yang singkat dan jelas. Nah, fitur ini dapat memilih emoji dan hashtag serta menyesuaikan nada teks. Alat ini sangat ideal untuk iklan, poster, dan medsos. Jadi kalau misalkan ke medsos kan kadang kita butuh caption ya. Nah, itu yang paling relate untuk sekarang gitu ya. Nah, kita mengapa menggunakan ini dibanding ChatGPT? Ini adalah cara cepat untuk membuat nama, slogan, atau undangan singkat. Teks langsung terlihat seperti postingan atau pengumuman yang sudah jadi. Fitur ini menghemat waktu dalam proses pengeditan. Nah, nanti silakan kunjungin ini ya. Tadi aku udah daftar sih. Ini silakan nanti kunjungin aja ini. Terus silakan login pakai em, email aja seperti biasa. Nah, aku contohin ya, di sini. Nah, silakan nanti langsung login, sign up dulu pakai Google yang ada di sini. Klik ini, terus nanti pilih akunnya yang mana, seperti biasa. Terus di sini pilih yang writing artikel dan konten pemasaran, atau ini writing article and marketing content. Yang kedua. Terus untuk menyelesaikan proses pendaftaran, pilih continue. Langsung continue itu. Nah, ini nggak perlu ya. Secara otomatis harusnya itu udah pakai bahasa Inggris. Kalau belum bisa pakai language-nya. Nah, yang di sini nanti seperti ini. Nah, ini udah di sini ya. Kalau udah sampai sini. Nah, ini udah English. Di sini convincing. Convincing. Nah, ini udah bener nih. Nah, ini secara default udah convincing ini. Tinggal nanti yang ini, just use case-nya. Use case-nya nanti kamu pilih yang ini, post and caption ID. Udah ini. Setelah itu proses. Ini aku yang bikin contohnya tahun baru ya. Nah, di sini contohnya adalah, oke, jelasnya. Bagaimana kalian memilih gaya teks? Nah, ini ada convincing. Itu jika teks perlu sedikit lebih bersifat iklan. Untuk undangan atau postingan untuk teman, nada ramah atau santai adalah paling cocok. Bagaimana memilih kasus penggunaan? Nah, tadi itu bisa pakai post and caption ID aja untuk caption. Untuk tagline atau headline-nya, sorry, untuk slogan, kamu bisa pakai tagline atau headline. Gitu ya. Atau nanti juga perlu email untuk membuat undangan. Nah, selanjutnya kita bakal masukkan prompt-nya. Dapatnya tadi tulis slogan seru untuk pesta. Oh, pilih yang post. Nah, eh dan ini istirahatnya kapan? Oh, setelah ini ya, setelah poster ya. Silakan masuk dulu ke soal yang pekerjaan praktik merencanakan sebuah acara dengan AI. Nah, tugasnya adalah nanti gunakan AI untuk menghasilkan ide dan konten sebuah acara. Seperti tadi ya, silakan tentukan temanya dan gayanya.
Itu pakai ChatGPT. Nah, selanjutnya kamu bisa pakai yang barusan, cari nama sama slogan, terus sebuah undangannya juga pakai itu. Untuk nanti posternya bisa pakai Mage gitu. Sampai nomor 3 dulu. Sorry, sampai nomor 4. Ada nanti di soal ya. Ini yang pertemuan hari ini. Udah ketemu belum soalnya? Nah, di sini kan ada siswanya kayak kegiatan, mengisi dokumen, poster segala persyaratan. Oh. Nah, nanti masuk ke sini ya. Nah, ini ada banyak nih. Di sini silahkan seperti biasa bikin salinan. Terus kalian masukin aja nanti opsinya apa aja yang didapetin. Terus pilihanmu apa. Nah, terus nanti pilih juga ininya. Gitu. Oke, Rifai, aman? Halo? Halo, Rifai.
Udah aman, Rifai? Aman kok, Kak. Udah tahu belum yang harus dikerjakan yang mana? Udah kok. Oke. Bikin posternya di Mage itu kan, Kak? Hmm, udah sampai bikin poster. Belum, aku nanya. Oh, tanya doang. Iya, iya, iya. Dimaki. Itu nggak usah bikin tulisannya ya, cuma bikin backgroundnya doang, latar belakangnya. Nanti kita bakal lanjutin apa namanya? Posternya tuh pakai Canva nanti. Udah pernah pakai Canva atau belum? Udah. Sip, lebih gampang kalau udah pernah. Lanjutin dulu ya.
Kalau udah kabarin ya. Oke, Kak. Sampai mana sekarang? Masih yang bikin slogan. Oke. Kalau mau bikin slogan itu yang mana, Kak? Slogan itu yang tag, no. Aku tadi istilahnya itu tagline sama headline. Yang di choose use case-nya kan, maksudnya. Iya, Kak. Mm, tagline sama headline. Kalau untuk undangannya yang email, paling agak di bawah itu ada tagline. Udah nemu? Udah, Kak. Oke.
Udah, Rifai, sampai mana? Yang bikin undangan, Kak. Udah mau selesai dong. Tinggal nanti bikin gambar gimana. Kak boleh kirimin link magenya nggak, Kak? Belum pernah pakai mage ya? Belum, belum. Betul, aku udah kirim.
Udah, Kak. Oke, kalau udah kita bakal lanjut ke yang ini ya, selanjutnya. Nah, udah sampai bikin gambar. Udah aku gini gambarnya. Nah, selanjutnya adalah penyempurnaan poster. Nah, kita udah membuat gambar di Mage, tapi apakah hasilnya terlihat seperti poster? Mungkin seperti ini ya kebanyakannya. Gimana? Hasilnya seperti poster nggak kebanyakan? Kayaknya nggak terlalu sih, Kak. Nggak ya? Jadi Ya, sekarang kita perlu mengubah gambar tersebut menjadi poster pesta yang sebenarnya. Sebuah poster berfungsi sebagai undangan sekaligus iklan. Semakin jelas dan terang tampilannya, semakin banyak orang yang ingin datang. Sekarang, mari kita ubah gambar mentah dari AI menjadi poster yang siap pakai. Nah, unsur-unsur yang utama di dalam sebuah poster itu biasanya ada, yang pasti ini ya minimal ya, ada nama acara, slogannya apa, terus rincian acaranya seperti apa, lokasinya di mana, dan pasti tanggal dan waktunya. Nah, ini yang pasti dipakai. Nah, kita nanti bakal menggunakan Canva. Kamu udah pernah pakai Canva ya? udah. Nah, kalau udah berarti bakal lebih mudah. Nanti kita bisa pakai Instagram Post atau yang poster A2 ini bebas nanti ya. Nanti boleh juga misalkan ada poster template. Biasanya buat apa kalau di Canva? Ya, sama bikin poster juga. Yang terakhir. Nah, kamu kelas berapa sih? Lupa aku. SMP apa SD? Kelas 1 SMP. Oh ya. Nah, ini kan kamu bisa bikin poster kosongan dulu. Nah, bisa buat kosongan tadi ya, ini bisa ini ataupun ini bisa juga. Atau kamu bisa pilih template dulu boleh, tapi jangan terlalu lama untuk nyari template-nya. Nah, setelah itu, nah diedit aja sesuai yang tadi ya, apa aja ininya. Itu nggak perlu kasih contoh ya caranya bikin pakai Canva ya. Aku udah tahu kok. Nggak tahu. Ya udah. Mungkin kita bakal lanjutin setelah istirahat ya. Kita istirahat dulu 10 menit, oke? Oke. Oke, nanti ketemu lagi nanti jam 6 lebih 12.
Lanjut, Rifai. Oke. Nah, selanjutnya kamu bisa kerjakan dulu. Kerjakan dulu yang soal selanjutnya, yaitu penyempurnaan poster. Penyempurnaan poster. Poster, oke? Oke, Kak. Gitu. Ngeditnya di Canva, Kak. Iya, di Canva. Yang penting tadi, bentar, kan ada instruksinya tuh, kamu bisa baca dulu. Ada apa aja di situ. Yang penting itu mengandung itu, 5 tadi. Apa sih? Nggak ada ya? Nah, itu ada nama acara, slogan, tanggal, dan lokasi. Cuma satu soal aja, bisa dikerjakan dulu aja. 10 menit ya. Oke, Kak.
Udah bikin posternya, Kak? Oke, udah selesai. Udah dikumpulin. Udah. Oke, kalau udah lanjut lagi deh. Terus salah buka share. Nah, oke, selanjutnya adalah kan udah ini. Nah, mengapa penting mengetahui cara bekerja dengan AI? Kini, kemampuan untuk menetapkan tugas kepada AI dengan tepat dan memverifikasi hasilnya menjadi keterampilan yang dibutuhkan di berbagai profesi. Pada tahun 2027, ini nanti berarti ya, apa namanya, prediksi, 23% pekerjaan akan mengalami perubahan akibat kehadiran AI dan otomatisasi. Menjelang tahun 2025, lebih dari 50% tugas perkantoran akan diotomatisasi. Ya, di Google, Amazon gitu ya. Nah, banyak perusahaan sudah mempekerjakan spesialis yang mengotomatiskan tugas rutin, merancang tugas untuk AI, dan membantu orang lain dalam menggunakan jaringan saraf tiruan dengan tepat. Berdasarkan penelitian Microsoft, 66% eksekutif menyatakan mereka tidak akan merekrut kandidat yang tidak memiliki keahlian dalam bidang AI. Jadi udah paling benar tuh Rifai, udah saat ini udah bisa AI. Profesi yang menggunakan AI untuk mengotomatiskan tugas. Yang pertama ada namanya insinyur prompt AI. Insinyur prompt AI adalah orang yang merancang cara untuk membuat permintaan yang tepat untuk AI agar mendapatkan hasil yang berkualitas dan berguna. Nah, yang dilakukan ini adalah bertanggung jawab untuk menulis dan menguji prompt untuk menghasilkan teks, kode, gambar, audio, maupun video. Lalu mengkonfigurasi template ya, template permintaan untuk chatbot, generator konten, dan AI perusahaan. Terakhir, membuat instruksi untuk tim tentang bagaimana karyawan harus menggunakan AI. Di mana mereka dibutuhkan? Yang pertama, yang paling sering adalah periklanan dan pemasaran, yaitu untuk pembuatan teksnya, copywriting sekarang udah banyak pakai AI ya. Terus kamu pasti juga udah sering lihat iklan-iklan orangnya pakai AI gitu ya videonya. Lalu ada desain dan media ini saling terhubung ya pasti ya. Kan desain dan media itu juga bisa digunakan di iklan, tapi nggak cuma di iklan gitu ya. Terus IT yang terakhir ya, IT dan dukungan penggunaan. Ya misalkan sekarang itu aku paling sering ya di IT itu kalau kamu tahu hosting ya, Niaga Hoster gitu, mungkin muncul di iklan. Itu sekarang CS tuh udah mulai banyak yang pakai chatbot gitu. Nah, keterampilan yang perlu dikuasai oleh insinyur PMI itu adalah kemampuan untuk merumuskan tugas dengan jelas, pemahaman tentang berbagai jenis jaringan saraf tiruan dan karakteristiknya. Lalu ada kemampuan menganalisis hasil AI dan menyempurnakan permintaan. Itu tadi untuk insinyur from AI. Lalu ada spesialis otomatisasi proses bisnis. Ini adalah profesional yang menganalisis proses bisnis di mana yang diotomatisasi dan menerapkan alat atau skrip AI. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan sebagai spesialis otomatisasi proses bisnis adalah mereka meneliti area di mana orang menghabiskan waktu untuk tugas rutin, seperti menyiapkan laporan, spreadsheet, dan korespondensi. Mereka menyiapkan script dan buat AI untuk secara otomatis mengirimkan mailing, merespon klien, dan memproses aplikasi. Mereka memastikan proses otomatisasi berjalan tanpa kendala. Di mana dibutuhkan? Nah, ini paling sering di bank, toko, logistik, atau di departemen IT perusahaan, terus perusahaan manapun yang melakukan pekerjaan berulang-ulang. Nah, keterampilan yang perlu dikuasai yaitu adalah logika dan pemikiran sistem, pengetahuan tentang alat otomatisasi dan kemampuan pemrograman dasar, atau keahlian menggunakan platform tanpa kode. Yang ketiga ada AI Product Manager. Ini adalah pemimpin yang merancang dan mengembangkan produk dengan teknologi AI. Yang dikerjakan adalah mereka membuat keputusan mengenai di mana AI dapat membantu pengguna atau bisnis. Siapkan SOW. SOW itu bentar, kayak yang kita pernah bikin ya, untuk developer dan teknis. Terus pastikan AI berfungsi dengan cara yang jelas dan bermanfaat. Mereka menganalisis umpan balik pengguna untuk meningkatkan produk. Di mana dibutuhkannya? Yang pasti ada di perusahaan IT ya.
terus layanan online kayak ini ada Messenger gitu ya. Terus produk untuk bisnis. Keterampilan yang perlu dikuasai adalah manajemen proyek, memahami apa itu AI dan cara kerjanya, komunikasi dengan developer dan klien. Jadi ini penghubung ya antara developer dan klien. Nah, profesi mana yang menurutmu paling menarik dan kenapa? Yang mana Rizai dari tiga tadi? Ada nggak? Halo? Alexa? Gitu ya? Nah, ini terakhir kita bakal mengerjakan pekerjaan praktik menjalankan tugas sebagai ahli AI. Ada di tugas terakhir, mana ya? Nih, Hari kata tadi ngelek. oh gimana? Nah, ini bisa dikerjakan aja sampai nomor 8. Ini ada berapa nih? Eh, oh iya, mulai nomor 6 sampai nomor 8 itu tugas esai ya. Silakan bisa dikerjakan dulu soalnya. Ya, maksimal nanti jam 20 menit ya.
Bisa balik ya. Aman, Rifai? Tidak aman sekarang. Oke. Ini deh, kita karena ngelag ya. Kita reflection dulu ya. Seperti biasa, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita bahas dulu. Kita hari ini udah belajar apa aja, Rifai? Apa aja tadi, ayo. Yang kita belajar hari ini. Itu login Tabletopia terus Tapi ya, oke. Tadi yang materi pertama, yang kemarin nggak ada yang masuk itu ya. ya Sekelas nggak ada yang masuk. Sekarang pun tinggal satu orang. Lanjut, apa lagi? bikin poster sama Mm-mm. itu merencanakan acara. Merencanakan acara, oke. Terus yang terakhir, profesi yang ada di ini ya, menggunakan AI. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Enggak, Ada, oke. Kalau gitu kita akhiri aja pertemuan hari ini ya. Jangan lupa minggu depan seperti biasa kita bakal ketemu di jam yang sama. Oke, see you. Goodbye.